kelas saat ini kita akan membahas tentang kaitan antara virus corona dan sistem imun pada tubuh manusia. Nah, apa sebenarnya kaitan antara sistem imun pada tubuh manusia dan virus corona? Untuk memahami hal tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu tentang perjalanan virus tersebut pada tubuh manusia. Perjalanan virus tersebut melewati beberapa tahapan. Yang pertama, invasi virus. Yang kedua, inkubasi. Yang ketiga, orang yang terinfeksi akan menunjukkan gejala sakit. 4. Proses penyakit di dalam tubuh. Dan kita juga akan melihat hasil akhir dari proses infeksi virus tersebut. Kita masuk ke yang pertama, proses invasi virus. Proses ini adalah proses di mana virus SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuh manusia. Virus ini bisa masuk lewat percikan droplet langsung dari bersin atau batuk orang yang telah terinfeksi, ataupun bisa saja dari benda yang telah ditempeli oleh droplet tersebut di permukaan benda, contohnya gagang pintu, uang, dan lain-lain, dan kemudian permukaan tersebut tersentuh oleh tangan manusia. Nah, jalur masuk virus itu ke dalam tubuh manusia melewati mata atau bisa melalui mata, hidung, ataupun mulut. Selanjutnya, masa inkubasi. Nah, masa inkubasi adalah waktu dari mulai seseorang terpapar virus sehingga orang tersebut menimbulkan gejala penyakit. Nah, menurut WHO, masa inkubasi dari virus corona ini adalah kurang lebih 14 hari. Dalam masa ini, orang tersebut sudah bersifat karir dan mampu menularkan virus tersebut kepada orang lain. Atau saat ini kita kenal dengan istilah OTG, orang tanpa gejala. Selanjutnya, orang yang telah terinfeksi virus tersebut, dia akan mulai menunjukkan gejala-gejala seperti demam, batuk, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Saat ini orang tersebut bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan melihat proses penyakit. Nah, di masa inilah sistem imun tubuh kita bereaksi. Sistem imun yang akan kita bahas kali ini adalah sistem imun bawaan atau non-spesifik. Karena sistem imun inilah yang lebih dominan dalam penanganan infeksi virus. Untuk sistem imun bawaan sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, inflamasi. Yang kedua, interferon. Yang ketiga, sel natural killer atau SLNK. Dan yang keempat, sistem komplement. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan fokus membahas tentang interferon dan sel natural killer atau sel NK. Nah, baik interferon dan sel NK, dua sistem imun inilah yang lebih dominan berperan ketika terjadi infeksi virus. Kita masuk ke yang pertama, yaitu interferon. Nah, interferon adalah protein alami yang diproduksi tubuh sebagai respon tubuh dalam melawan senyawa berbahaya seperti virus, bakteri, atau kanker. Saat sel terinfeksi virus, virus akan mereplikasi atau memperbanyak dirinya di dalam sel tersebut. Nah, ketika replikasi sementara berlangsung, sel tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah. Namun, sel tersebut akan menghasilkan suatu zat yang disebut sebagai interferon. Interferon akan menyebar ke sel-sel yang ada di sekitarnya dan memberi pesan atau dia membawa pesan kepada sel-sel yang lain bahwa sel tersebut telah terinfeksi virus. Tujuannya adalah supaya sel yang lain dapat mempersiapkan diri sebelum terinfeksi dan dapat memproteksi dirinya terhadap virus tersebut. Interferon melekat pada reseptor interferon yang ada pada permukaan sel yang sehat, ini akan membuat sel tersebut bersiap untuk infeksi virus. Sel tersebut akan membuat enzim yang berperan untuk menguraikan mRNA virus tersebut. Enzim yang diproduksi ini bersifat inaktif. Enzim tersebut akan aktif ketika virus menyerang sel tersebut. Ketika virus tidak menyerang sel tersebut, maka enzim ini akan tetap bersifat inaktif. Tujuannya adalah agar supaya enzim ini tidak dirusak oleh sel itu sendiri. Nah, hal tersebut mengakibatkan ketika virus masuk ke sel,
enzim tersebut akan menghancurkan virus tersebut sebelum virus tersebut mampu bereplikasi dan kemudian merusak sel tersebut. Interferon juga berfungsi untuk meningkatkan aktivitas fagositik dari makrofag. Nah, dengan adanya interferon, makrofag akan lebih aktif dalam memakan virus yang menginfeksi, termasuk sel yang telah diinfeksi. Sel yang telah diinfeksi dianggap sebagai benda asing, sehingga makrofag akan memakan sel tersebut. Fungsi lain dari interferon adalah dia juga dapat menghasilkan antibodi. Antibodi ini memiliki sel memori yang akan berperan ketika seorang terinfeksi virus yang sama kedua kalinya. Ini juga terjadi ketika kita terkena penyakit cacar. Nah, penyakit cacar ini hanya diderita oleh manusia sekali seumur hidup. Karena ketika pertama kali virus ini menginfeksi manusia, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan virus tersebut. Hingga ketika virus tersebut menyerang kembali, maka sel-sel pada tubuh manusia telah siap untuk melawan virus tersebut. Interferon akan meningkatkan efek dari sel natural killer. Sel natural killer ini merupakan sel eksekutor yang beroperasi secara langsung pada sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Sel terinfeksi virus akan dianggap sebagai sel asing oleh sel natural killer. Sel NK dengan suatu penghubung akan mengeluarkan bahan kimia yang mampu melisiskan atau memecahkan membran sel yang telah terinfeksi virus. Dengan demikian, sel tersebut akan hancur. Demikianlah bagaimana tubuh merespon virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, termasuk virus SARS-CoV-2, yaitu dengan bantuan interferon dan juga sel natural killer. Walaupun tak bisa dipungkiri, semua sistem imun itu akan bekerja bersamaan, namun yang paling efektif dan yang paling dominan berperan ketika ada infeksi virus adalah interferon dan juga sel natural killer. Hasil akhir dari proses infeksi virus ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, orang tersebut akan sembuh. Nah, bagaimana orang bisa sembuh? Itu jika sistem imunnya kuat. Nah, orang yang sistem imunnya kuat dan sembuh dari virus ini, orang tersebut akan memproduksi antibodi seperti dijelaskan tadi. Sehingga ketika virus ini menyerang kembali, orang tersebut sudah kebal dan sudah tidak akan terinfeksi virus tersebut lagi. Selanjutnya, kemungkinan kedua adalah fatalitas atau kematian. Nah, jika sistem imun lemah, maka akan terjadi yang namanya fatalitas. Biasanya, sistem imun lemah itu dimiliki oleh anak-anak, orang dengan lanjut usia, dan juga orang dengan penyakit-penyakit penyerta, seperti penyakit paru, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Nah, bagaimana cara kita memutus rantai penyebaran virus corona ini? Adalah dengan pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko ini itu ada beberapa jenis seperti eliminasi, substitusi, dan juga isolasi. Dan di antara ini yang paling tepat dilakukan adalah isolasi. Itulah sebabnya kenapa pemerintah mengeluarkan peraturan bagi kita untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, itu agar supaya kita dapat mengisolasi diri kita, sehingga kita dapat memutus penyebaran rantai virus ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, dan pada akhirnya tetap stay at home, tetap tinggal di rumah, pakai masker jika ingin bepergian, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan memperkuat sistem imun dengan makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, tidur yang cukup, dan terima kasih.